Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'a bihi bi'ulumi fid dharaini amin. Sampai halaman 6 baris bawah ya. Faslun fi shaumi. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku nerangake fasal suwiji fi shaumi tetep ing dalem poso. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, qala dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi iku tetep ing atase Nabi as-shalatu ta tambah rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Dawa apa? Dawa man shoma ramadhana wastanabal haram fihi wal buhtan radhiyallahu anhu rahman. Man utawi sapane wong soma kang poso sapa man ramadhana ing bulan Ramadan wastanaba lan ngedohi sapa man al harama ing barang kang haram, al harama ing barang kang haram fihi ing dalem poso wal buhtana lan ngedohi goro atau mbujuki ya radhiya mongko ngridoni anhu saking man sapa ar-rahmanu dan kang maha welas asih wa aujaba lan majibake sapa ar-rahman lahu maring man al jinana ing swarga, al jinana ing swarga. Jadi alhamdulillah kita masuk pada bab puasa ya, pada kitab Puasatul Mustafa, sekelumit tentang puasa. Jadi bab ini didawahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, barang siapa yang melakukan puasa pada bulan Ramadan, puasa wajib, wastanabal haram, dalam puasanya itu dia meninggalkan barang yang haram ya. Fihi wal buhtan, meninggalkan barang yang haram dari semua panca inderanya ya, dari mulut, dari makanan, dari kebohongan, terus juga matanya tidak melihat sesuatu yang maksiat, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ridho ini kan sudah makom yang sangat luhur, bukan hanya pahala. Kalau pahala ya lebih dari pahala. Kita masuk surga atau masuk neraka kalau dikasih ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa? Maka semuanya itu dapat dilalui dengan mudah dan enak. Andaikan kita masuk surga tanpa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai surga, apakah kita bisa menikmati surga itu?
Atau sebaliknya, kita masuk neraka tapi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ya, terasa panas. Ya, karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat dibayangkan ketika Nabi Muhammad SAW dulu ketika Isra Mi'raj itu juga pernah masuk neraka, pernah lihat neraka, bahkan ada tamtil-tamtil, contoh-contoh yang dilihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Itu bahkan Nabi pun juga tidak terasa panas. Ya, karena apa? Karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itulah wujudnya ridho. Ada gambaran sedikit. Ya. Jadi kita dapat akses, kita dapat syafaat, dan kita dapat hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala kemanapun selama kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan terasa mudah dan gampang. Ya. Makanya kalau cuma pahala, bukannya meremehkan pahala, kalau kita minta sesuatu tujuannya untuk pahala, ya kita sama aja seperti apa? Anak masih TK. Mau sekolah kalau ada uang jajan. Kalau nggak ada uang jajan, tidak mau sekolah. Mau ngaji ketika nanti ada, akan dibelikan HP. Kalau nggak dibelikan HP, tidak mau ngaji. Derajat kita berarti sekolah ataupun ngaji karena ada HP. Kalau nggak ada HP, nggak ada sekolah, nggak mau sekolah ataupun ngaji. Berarti derajat kita seperti anak kecil. Begitu juga dengan ibadah. Andaikan ya, kita ibadah tidak ada pahala sama sekali, bagaimanakah? Apakah kita masih mau ibadah ataukah kita meninggalkan ibadah? Karena tujuan kita ibadah untuk surga, karena tujuan ibadah kita untuk pahala. Kalau nggak ada pahala, bagaimana? Apakah kita tetap masih beribadah? Apakah kita masih tetap berpuasa? Apakah kita masih menganggap bahwa Allah adalah Tuhan kita? Nah, ini sebuah pertanyaan yang kita bisa menjawabnya sendiri. Ya, nggak jauh-jauh seperti kita taat kepada orang tua. Apa tujuannya taat pada orang tua? Ya, mencari ridho dari orang tua supaya senang dan juga legowo dengan keberadaan kita sebagai anaknya, atau kita menghormati orang tua supaya kita dapat warisan atau supaya kita dapat reward, ya, sanjungan atau dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi kalau bisa ya namanya belajar, wajar namanya belajar, kita belajar karena ada tuntutan seperti ini, ya kita lalui aja dulu, insya Allah dengan berjalannya waktu nanti kita akan bisa memilah dan memilih bagaimanakah cara menata niat dalam beribadah, dalam melakukan sesuatu yang semuanya itu adalah karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa apa kita nggak butuh ganjaran? Ya butuh. Lupa apa kita nggak butuh surga? Butuh. Ya, semuanya itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian ketika melakukan sesuatu ibadah, kalau bisa apa? Yang ikhlas. Ya, yang ikhlas. Bukan karena apa-apa, yang ikhlas. Mencintai orang tua, yang ikhlas. Mencintai guru, yang ikhlas. Ya, mencintai apapun kalau bisa apa? Yang ikhlas. Ya, kalau bisa kan memberi. Kalau nggak bisa memberi ya jangan meminta. Ya, kalau nggak bisa memberi ya diam saja. Tapi jangan sampai kita meminta. Kalau sudah notok mentok karena kita terpaksa, ya baru kita meminta. Ya, ya ini ada tasawufnya sedikit. Ya ada tasawufnya. Makanya itu perlu kita mengaji.
Ya, yang ngaji pun juga masih ada yang ibadah supaya dapat begini, ngaji supaya dapat begini, supaya disanjung orang, ya banyak seperti itu. Ya, banyak seperti itu. Tapi jangan sampai kita terlena oleh semuanya itu, karena tujuan akhir dari ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika niat, apapun niatnya itu apa? Lillahi taala. Masalah ibadah, masalah pahala itu bukan hak kita. Itu bukan urusan kita. Itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Entah dikasih atau tidak, yaitu urusan Allah. Itu urusan Allah. Yang penting kita melakukan perintahnya. Makanya melakukan perintahnya yang ikhlas. Ya. Makanya ketika puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang melakukan puasa, yang benar-benar melakukan puasa, ya, terus melakukan puasanya itu benar-benar karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yakin bahwa ini adalah perintah yang harus dilakukan oleh seorang hamba tanpa melihat apakah itu ada pahala atau tidak, imanan wahtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Segala dosa-dosanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini ngaji. Ya, ngaji. Masalah pahala atau bukan itu bukan urusan kita. Itu mutlak urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan ada babnya seperti itu. Ikhlas, itu bab ikhlas. Ya. Nanti kalau kamu ngajinya sudah hatam dengan berbagai macam alat dan juga yang lainnya, insya Allah kalian akan apa? Memasuki bab ikhlas. Ya. Pasti ada itu di kitab fikih ada, dan juga kitab akhlak, dan juga kitab adab, kitab tasawuf ada, ya. Dan perlu memang. Nah sekarang untuk memupuk itu kita dikasih ending sepertinya ending tapi bukan, ya. Nanti kalau belajar akan mendapatkan ini, ya wajar. Nanti kalau sholat seperti ini akan mendapatkan ini, wajar. Biar sebagai apa? Penyemangat. Radhiya anhur rahmanu. Ya, ini memakai kalimat apa? Radhiya anhur rahmanu. Karena apa? Karena melebihi dari segalanya. Ya, surga itu kan kenikmatan yang tiada tara, ya. Kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udhun samiat wala khatara fi qalbil basar, yang tidak pernah terlintas oleh seorang sedikit pun, ya. Nah itu kan nikmat surganya yang begitu nikmatnya yang digambarkan oleh Rasulullah pada waktu Isra Mi'raj. Itu ada nikmat yang paling besar, yaitu apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita tuju nantinya, ya, yang kita tuju. Karena surga pun juga apa? Makhluk, ya. Neraka pun juga makhluk. Yang kita tuju hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika tahu seperti ini, ya, maka kita akan apa? Menjadikan bahwa semuanya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ujabalahul jinan. Ketika orang meyakini dan melakukan bahwa puasa ini adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan puasa karena Allah, entah dapat pahala atau tidak, yang dia tuju hanyalah ridha Allah, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Otomatis ketika dapat ridhanya Allah, Allah akan belas, ya. Allah akan memberikan belas kasihan kepada hambanya itu, dan pasti akan memasukkan pada apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang patuh itu kan, ya, beda dengan orang apa?
meskipun dia cerdas tapi dia nggak patuh. Ya, penting itu patuh apapun itu posisinya. Ya Ali, he Ali, man utawi sapane wong ittaba'a kang manut sapa wong tegese ngenut bureni ittaba'a kang ngenut bureni sapa man Ramadhana ing wulan Ramadan bisitin kelawan 6 min Syawal saking wulan Syawal ya kataba mongko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu maring man saumedahri ing poso setahun kuli ya sekabehe tahun atau dahar. Jadi barang siapa yang setelah puasa Ramadan kemudian setelah Ramadan dia masuk pada Idul Fitri ya, setelah Idul Fitri dia melakukan puasa 6 hari pada bulan Syawal ya, mulai tanggal 2 Syawal sampai tanggal 30 Syawal dia berpuasa sunnah selama 6 hari, maka dia sama saja dengan puasa selama 1 tahun penuh ya, sama saja dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Jadi 30 hari tambah 6 berarti berapa? 36. 36 kali 10 berarti berapa? 360. Jumlah hari dalam 1 tahun itu apa? 360 atau 365 hari. Ya, itu hitungannya. Ya, kalau itu matematika. Ya. Jadi barang siapa yang berpuasa selama bulan Ramadan dan ditambahi dengan puasa Syawal 6 hari, itu sama saja dia mendapatkan pahala seperti puasa selama 1 tahun penuh. Pak, pada bulan Syawal 6 hari itu apakah berturut-turut? Selama 6 hari tidak harus berturut-turut ya, tidak harus berturut-turut, boleh setelah puasa 1 minggu baru berpuasa, setelah hari raya 1 minggu baru puasa boleh, atau pada tanggal 2 puasa, 3-nya enggak puasa, 4-nya puasa hari kedua boleh ya, terserah. Yang penting apa? Yang penting melakukan puasa. Kalau enggak puasa Pak, ya enggak apa-apa, wong sunnah ya, yang sunnah itu apa? Puasa bulan Syawal atau setelah Idul Fitri. Makanya setelah Idul Fitri puasa 1 minggu nanti ada istilah riyaya kupat ya, atau lebaran ketupat ya. Itu apa? Untuk lebarannya apa? Orang-orang yang melakukan puasa sunnah Idul Fitri atau puasa sunnah Syawal ya, seperti itu. Jadi kalau bisa puasa ya, puasa supaya apa? Nanti ketika kita melakukan kebaikan, biasa melakukan kebaikan, insya Allah apa? Yang lain ikut melakukan kebaikan, entah adik-adik kita, entah nanti anak-anak kita, entah nanti murid-murid kita pun juga akan melakukan kebaikan dari apa yang kita lakukan selama ini ya. Ya, semuanya niat karena Allah ya, jangan karena apapun. Kalau Pak, kalau dipuji oleh orang tua ya biar, itu memang sudah kita hidup di dunia pasti akan dapat pujian, dapat hinaan, itu sudah pasti ya, karena kita hidup di dunia. Yang penting tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini bab puasa. Sebenarnya saya ingin menyakup bab puasa yang begitu detail, begitu rigid, tapi karena sudah masuk pertengahan, insya Allah lain waktu mungkin ya, lain waktu. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi
طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم إني أستودعك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.